Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah sadaqallahu wa ba'd. Saudara-saudara pemirsa yang ada di rumah yang berbahagia, pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang kita berikan selama ini. Walaupun kondisi saat ini di 10 hari terakhir, saya ulangi, 10 kedua di bulan Ramadan ini, kewajiban kita tetap untuk bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan senantiasa memberikan rahmatnya, bimbingannya, petunjuk pada kita semua. Diberikan kesabaran, keikhlasan menghadapi situasi yang bagaimanapun juga yang kita alami. Saudara-saudara, para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit tausiah dengan judul sifat orang bertakwa. Judul ini saya ambil dari surat Al-Isra ayat 133 sampai 136. Saya ulangi, surat Al-Imran, surat ketiga, ayat 133 sampai 136. Di ayat 133 Allah menyampaikan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu ardhus samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu menuju pengampunan Tuhanmu dan surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudara pemirsa yang budiman, di awal surat ini Allah menyampaikan agar kita bersegera. Wasari'u, bersegeralah kalian, ila maghfiratin, menuju pengampunan Tuhanmu. Jangan ditunda-tunda. Bahkan Allah menyampaikan wa jannatin ardhus samawati wal ard, dan surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Hendaklah kita menyegerakan untuk senantiasa bertaubat kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah. Jangan ditunda-tunda kebaikan itu. Saya jadi ingat kala tahun 2000-an, di mana banyak orang-orang yang masih muda, namun mereka sudah mapan, dan mereka kita ajak untuk berhaji. Mereka tidak mau dengan alasan masih terlalu muda. Nantilah kalau udah agak tua-tuaan dikit. Waktu pun berjalan, 10 tahun kemudian, untuk mereka yang antri haji, tidak bisa seperti yang tahun 2000, di mana ada uang, tahun itu bisa berangkat. Tapi tahun 2010, mereka yang meskipun punya uang, dia harus menunggu berkisar 10 tahun. Waktu pun berjalan,
10 tahun kemudian, yaitu tepatnya tahun 2020, mereka yang mendaftar haji harus antri lebih kurang 25 sampai 30 tahun. Ini karena mengabaikan peringatan Allah ya. Hendaknya kita senantiasa bersegera, tidak menunda-nunda waktu. Karena sudah disediakan oleh Allah surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Dilanjutkan oleh Allah di ayat berikutnya. Walladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyampaikan orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya baik pada waktu lapang maupun pada waktu sempit. Kalaulah pada waktu lapang kita bisa berinfak, bersedekah. Tapi pada waktu sempit seperti sekarang ini, apakah kita juga wajib untuk bersedekah, menginfakkan sebagian harta kita? Allah pun tetap menghendaki, walaupun dalam keadaan sempit pun kita hendaknya senantiasa menginfakkan sebagian harta kita sesuai dengan kemampuan kita. Kalaulah kita mampu menginfakkan 10.000, alhamdulillah 10.000. Enggak mampu ya 5.000, enggak mampu pun 1.000 rupiah pun boleh. Nanti Allah yang akan mengatur semuanya itu. Silahkan dibuka surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu man haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, maka akan diberikan solusi terhadap permasalahannya dan akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Saudara-saudara para pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian lanjutannya, wal kadiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Ketika akan marah, dia menahan emosinya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan hal ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergulat. Kalau bahasa kita sekarang, mampu bertinju. Tapi orang-orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya ketika akan marah. Ketika marah dia menahan diri. Makanya Rasulullah pernah menyampaikan, saat ada seorang tamu yang datang kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kalau bahasa kita, mbok saya ini dinasihati. Rasulullah sebagai orang yang cerdas, beliau memberikan nasihat pendek kepada tamunya tadi. La taghdab, jangan marah. Apalagi ya Rasul? La taghdab, jangan marah. Apalagi ya Rasul? La taghdab, kata Rasulullah, jangan marah. Diulang sampai 3 kali untuk tidak marah. Karena Rasulullah tahu betapa beratnya orang yang menahan emosi terhadap kemarahannya. Kemudian wal afina 'anil nas, yaitu orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat 135, Allah menyampaikan, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah
wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Rasulullah menyampaikan, dan orang-orang yang jika mereka berbuat kekejian, mereka atau berbuat kezaliman terhadap diri mereka sendiri, zakarullah, mereka segera ingat kepada Allah, lalu mereka memohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa mereka sendiri. Kemudian, dan siapakah yang dapat mengampuni dosa-dosa kalau bukan Allah? Walam yusiru fi ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan atas apa yang telah mereka kerjakan sedangkan mereka mengetahuinya. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu, kata Allah, balasan mereka adalah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baiknya pahala bagi orang-orang yang beramal baik. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam la'allakum tattaqun, termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Demikian, ada kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.